sekarang kita membahas fungsi kuadrat. Saya sebut tanpa tabel, karena kita sudah ada membuat tabel. Kalau yang terdahulu kita menggunakan tabel, bagaimana sekarang kalau tidak menggunakan tabel? Kesulitan dan kemudahan apa yang kita peroleh? Nah, ini semua itu mesti ada nilai plus minusnya. Ya, bagaimana dengan kita tidak menggunakan tabel? Mari kita lihat. Jawab. Ya, jawab. Fx ya itu nilainya x kuadrat min 4x min 5 ya. Kita selalu menggunakan, setelah kita ini fx, maka kita tuliskan A-nya 1, B-nya min 4 dan C-nya min 5. Jadi ini 1 A-nya, kemudian B-nya min 4 dan C-nya min 5. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nilai ABC, pertama kali yang sudah kita bisa sebutkan adalah A. A-nya itu nilainya 1. 1 itu apa? 1 itu lebih dari 0. Maka kita nanti akan menemukan grafik ini seperti ini. Jadi kita nanti akan menggambar grafik yang menghadap ke atas. Karena kita mempunyai nilai A yang sama dengan 1, yang lebih dari 0, yang gambarnya seperti ini. Kalau nanti gambarnya tidak menghadap ke atas, ya berarti salah yang kita temukan. Ya. Kemudian yang kedua, nah kita bisa di sini melihat kepada pembuat 0 f atau fungsi. Nah, pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi itu adalah nilai yang membuat fx menjadi 0. Berarti di sini fx itu 0. Ya. Maka kalau saya tulis di sini, coba perhatikan. Jadi fx nilainya sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Maka fx-nya ini 0 karena pembuat 0, maka ini dibuat 0. Ini 0. Saya tuliskan seperti ini sekarang. Nah, jadi ini 0. Jadi harus tahu kamu belum ini kok diganti 0, karena ini pembuat 0. Jadi yang menjadikan ini 0. Nah, setelah ini menjadi 0, maka bentuk itu menjadi berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi persamaan kuadrat. Seperti pembicaraan kita kemarin, persamaan. Jadi ini bukan fungsi, karena tidak ada fx. Dia sama dengan 0, berarti dia persamaan. Nah, kita bisa menguraikan sekarang. Berapa kalau dikali min 5 dijumlah min 4? Nah, ini kita bisa menguraikan di sini min 5 dan 1. Min 5 kali 1 berarti min 5 tambah 1 min 4. Sudah sesuai, berarti cocok. Setelah itu kita bisa cari bahwa x min 5 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya ketemu 5, dan yang kedua x-nya ketemu min 1. Inilah nilai pembuat 0. Jadi kita tidak usah lihat dari tabel. Jadi maksud dari pembuat 0, fx-nya 0, maka fx ini diganti 0, maka bentuk itu menjadi persamaan. Nah, kemarin kita sudah bicara persamaan. Nah, ini kita urai dengan kalimat AB ya. Jadi ini kita menggunakan kalimat AB. Kalimat AB sama dengan 0. Dan nilai x1 itu. Nah, sekarang kalau sudah nilai x1, x2 ketemu, maka kita bisa ke sini nomor 3. Perpotongan dengan sumbu x. Nah, perpotongan dengan sumbu x itu adalah nilai x1,0 dan x2,0. Jadi di sini kalau x1 dan x2 sudah ketemu, maka ini langsung 5,0 dan min 1,0. Ya. Jadi langsung, jadi x1 ketemu yaitu pembuat 0, maka perpotongan dengan sumbu x nilainya adalah x1,0 dan x2,0.
Nah setelah itu kita yang keempat pada sumbu simetri, persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri ini bisa diperoleh dari X yang nilainya adalah X1 ditambah X2 per 2. Karena apa? Karena sumbu simetri selalu di tengah-tengah antara X1 dan X2. Berarti di sini ini 5 ditambah min 1 per 2. Berarti berapa ini? 4 per 2 sama dengan 2. Ini sumbu simetri. Jadi kan di sini persamaan sumbu simetri itu diperoleh dari X1 X2. Ya. Nah, X1 X2 dibagi 2. Ini X1-nya 5, ini min 1 per 2. Berarti 4 per 2 ketemu. Atau jadi di sini saya tuliskan di sini. Atau ada 2 persamaan sumbu simetri, jadi masih persamaan sumbu simetri. Ya, ini bisa dihitung dengan rumus ya, nilainya X min B per 2A. Nah kita lihat ini B, min B berarti min 4, min B min 4, 2A berarti 2 kali 1, min 4 berarti 4 per 2, jadi sama dengan 2. Jadi sama ya. Jadi kita peroleh X sama dengan 2. Jadi untuk menghitung nilai sumbu simetri itu ada 2 jalan. Ini yang pertama. Jadi ini rumus ya. Jadi sumbu simetri kalau kamu punya X1 X2 langsung X1 tambah X2 per 2. Kalau kamu tidak punya boleh pakai ini. Ini. Nah, ini. Dari sini nilai A, B, C bisa dilihat. Hasilnya sama. Ya. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Setelah kita tahu sumbu simetri, maka kita apa? Nilai apa? Ini gambarnya seperti ini, berarti nilai min. Nah, nilai min itu adalah F sumbu simetri, yaitu F2. Jadi kita punya Fx dulu, kita tulis ya, Fx-nya X kuadrat ya, min 4x min 5 ya. Nah, F nilai min itu dari sini 2, ini masuk ke sini F2. Jadi nilai minimum itu ambil dari sumbu simetri. Ini 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 kali 2 ya. Berarti di sini 4 min 8 min 5. Ini 4 min 8 berarti min 4. Min 4 berarti min 9. Jadi F2 adalah nilai min. Ketemu ini. Jadi 2 ini dari sumbu simetri. Jadi F min, nilai min ini adalah nilai sumbu simetri. Jadi ini diperoleh dari sumbu simetri F2. Nah, setelah kita tahu ini sumbu simetri sudah tahu, maka ketemu apa? Titik puncak atau titik balik. Baliknya namanya balik min ya, karena dia nilainya min. Nah, berapa nilainya? Sumbu simetri 2, min 9. Sumbu simetri, nilai minimum. Nah, begitu. Ya, jadi setelah kita ini tahun sumbu simetri dengan 2 jalan, nilai minimum sudah ketemu, maka dipasangkan ini menjadi titik. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Perpotongan sumbu X sudah ketemu. Yang belum adalah nomor 7, perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y
grafik itu kalau memotong, perhatikan kalau saya punya grafik seperti ini. Nah, kalau dia memotong sumbu Y, maka X-nya itu 0. Maka di sini kita punya Fx yang nilainya itu adalah X kuadrat min 4x min 5. Kalau kita menghendaki dia memotong sumbu Y, maka X-nya ini mesti 0. Berarti di sini F0. Berarti ini menjadi apa? 0 kuadrat. 4 kali 0 min 5. Berarti dia nilainya min 5. Ya, jadi pada waktu grafik memotong sumbu Y, maka dia X-nya itu 0. Berarti kalau ada efek seperti X-nya 0. Nah, X-nya 0 berarti ini 0. Ketemu min 5, maka perpotongannya adalah ini Z. Berarti 0, min 5. Jadi X-nya 0. Jadi memotong sumbu Y, X-nya itu 0. Kalau X-nya 0 berarti ini 0. Seperti ini ketemu min 5, maka titiknya adalah 0, min 5. Ya. Nah, jadi ini dipahami mengapa kok diganti 0, karena dia memotong sumbu Y. Pada waktu memotong sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Ya. Berikutnya setelah kita ya mungkin kita ke 8, daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daya yang dipengaruhi daerah asal. Daerah asalnya itu ini. Jadi kita mesti harus menghitung F-2. Ini adalah batas bawah. Ya, yang kita peroleh dari sini. Berarti ini diganti min 2, ini diganti min 2, min 5. Jadi X kuadrat berarti min 2 kuadrat, min 4X berarti min 4 kali min 2. Ini berarti dikuadratkan 4. Min berarti plus. Ini min 5. Berarti di sini nilainya 12 min 5. Berapa itu? Jadi kita mendapatkan nilai 7. Kita dapat nilai 7. Berikutnya F6. Berarti ini 6 kuadrat min 4 kali 6 dikurangi 5, 36 min 24 min 5. Jadi ini 36 dikurangi nih, berapa ini? 12 min 5. Ketemunya 7. Lalu sumbu simetri. Nah ini kita F sumbu simetri ini F2. F sumbu simetri itu F2. Nah F2 ketemu min 9. Tidak ada hitungannya. Kalau ini tidak ada hitungannya ini karena tidak ada tabel. Jadi kita belum menghitung sama sekali. Maka untuk F-2 dan F6 kita menghitung. Nah F2 berarti sudah ada nilai minimum, berarti sudah ada hitungan min 9. Dan sekarang kita punya nilai 779. Nah kalau 779 berarti ya ini sama. Ini berarti batas kecilnya min 9, batas besarnya itu, maka daerah hasil yang kita peroleh adalah himpunan Fx yang nilainya dibatasi oleh min 9 Fx kemudian 7. Nah ini Fx sama dengan himpunan bilangan real, atau di sini Y min 9, ini Y 7. Y-nya elemen bilangan real. Oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah semua ini kita cari, ya setelah semua kita cari satu, yaitu kita harus menggambar. Nah, kita harus menggambar grafik sekarang yang ke 9. Grafik. Nah, grafiknya itu cukup sederhana sekali. Jadi kita lihat di sini grafiknya. Nah, kita tentukan ini
titik potongnya dulu, ini perpotongan sumbu X. Nah ini min 5,0 dan 1,0, berarti ini min 1 gitu. Min 1,0 dan 45. Nah ini 5. Jadi di sini ini. Jadi untuk membuat grafik kita cukup ini. Kemudian titik baliknya mana ini? 2, min 9. Nah ini saya buat, ini min 4, ini min 8, ini min 12 ya. Nah terus di situ 2, berarti ini 1, 2, ini 2. Koma min 9 berarti cukup di sini. Nah ini. Nah ini ke kiri karena sama yang dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian titik potongnya dengan sumbu Y ini. Nah ini 0, min 5 ini di sini. Nah, maka titik ini kita hubungkan. Inilah titik yang memberi petunjuk kepada kita bentuk dari grafik itu yaitu begini. Inilah grafiknya. Nah seperti ini. Nah, jadi yang kita temukan adalah grafik yang menghadap ke atas sesuai dengan seperti ini. Jadi ini cukup titik potong dengan sumbu E ada 2, sumbu Y dan nilai titik balik sudah cukup. Nah inilah grafiknya. Jadi Y min plus. Nah seperti ini. Nah demikian. Jadi kalau tidak menggunakan tabel, kamu tahu di sini secara parsial, misalnya mau nyari pembuat nol sendiri bisa. Mau sumbu simetri bisa. Jadi bagaimana kamu kebutuhan, jadi tidak harus membuat tabel secara menyeluruh dengan panjang sekali sesuai dengan parsial daripada kebutuhan di masing-masing soal. Ya itu bisa misalnya mencari nomor 8 saja, nomor 3 saja, nomor 6. Nah itu ada, jadi bisa dicari secara parsial. Demikian grafik tanpa tabel.